sekarang kita udah panggil pakarnya personal branding, Bro Sugi Mitro. Saya dari tadi terkesima dengan penjelasannya seorang Hendrianto yang berubah menjadi Vicky ya. Itu yang aku tadi tangkap begitu banyak ya. Ini menarik banget dibahas ya. Jadi mungkin panjang ya. Mungkin kali ini agak panjang karena kamu nih unik menurut saya. Saya ketika melihat kamu di TV, bahasamu itu kan ada bahasa-bahasa Vickinisasi. Iya. Ternyata tadi hampir saya dengar, saya sudah berusaha dengerin, hampir nggak keluar semua. Itu orang kalau nggak cerdas sekali, nggak seperti Vicky loh. Di mana dia bisa menciptakan satu tren bahasa yang tidak pernah ada. Itu jenius. Kamu ini jenius, bro. Makanya jangan kaget kalau wanita jatuh cinta sama kamu. Nah ini benar ya. Karena dia melihat sesuatu yang out of the box, yang nggak pernah ada dimiliki orang lain. Jangan salah, wanita itu kebanyakan mayoritas bukan dari fisik cowok yang disukain. Kebanyakan mereka lebih suka di ketenangan sama di kenyamanan. Kemudian dia suka kalau dia bisa mendapatkan sesuatu yang unik, gak dipunyai orang lain, dia tuh bangga. Vicky termasuk barang langka ya. Tadi benar yang Bro Rofi bilang, mungkin sedunia satu. Dia punya itu. Kenapa kamu keluar dari penjara, banyak yang memperebutkan kamu? Karena orang sudah tahu, personal branding yang kamu bangun, tidak ada duanya. Orang mau niru jadi Vicky, gak akan bisa dilihat. Vicky ya cuma satu doang. Yang bisa ngeluarin bahasa-bahasa Vickinisasi, yang bisa punya karakter seperti ini. Dan ada satu lagi yang kamu gak sadar. Dari tadi aku tuh, kan aku biasanya baca orang kan langsung cepat gini ya. Kamu punya jiwa itu hatinya baik bro. Ada orang itu yang hatinya kejam auranya. Hatimu itu baik, kamu ini penyayang suka bantu orang ya. Saya nggak pernah tahu kamu ya penderma, tapi kamu penderma sekali kan. Benar. Kamu penyayang itu yang bikin cewek-cewek kelepek-kelepek kena kamu. Karena kalau kamu sayang sama orang tuh tulus banget bro. Jadi dia tuh merasa gini ya, ada orang misalnya cewek cantik ya, dia disukain cowok. Tapi dia ini habis nonton acara ini fansnya makin banyak nih yang perempuan ini. Tapi ini bener enggak, aku kan banget. Aku ketemu begitu banyak orang dan ini salah satu sosok unik enggak salah, Bro. Saya ini dadakan diajak ketemu kamu. Bro, sama Vicky. Boleh lah, tapi aku cuma lihat di TV. Ternyata ketika ketemu aslinya, kan ini kelihatan semua nih. Aura kan nggak bisa ditipu, bro. Ketika kamu cerita dari hati, ketika tadi kamu cerita sesuatu, matamu bisa agak basah. Itu kan aku nangkep, bro. Di sosok ketika ada rasa sayang tuh nggak pura-pura loh, bro. Matanya agak berair loh. Ini gini ya. Jadi Vicky waktu cerita dia sayang sama sosok seseorang cewek atau apa, itu hatinya yang sayang beneran, bro. Karena dia waktu bicara matanya agak basah, kelihatan dia tuh membayangkan ketika dia sayang, bener kan? Membayangkan, bener. Kamu tuh tulus bener, karena gini, ada orang yang settingan bro. Dia baik sama cewek, tapi dia berusaha untuk mendapatkan cewek itu nggak tahu cuman mau dapatkan misalnya pengalaman bisa kenikmatannya. Nah, kamu enggak bro, sayangnya tuh bener-bener kamu care sama dia, perhatian. Dan cewek itu nggak bisa dibohongin, merasa tulusnya itu, makanya dia tuh banyak cewek kesengsem sama kamu bro. Dia nggak bisa dibeli dengan harta karena itu kamu benar-benar tulus dari hati keluar. Cuman bahayanya tadi itu sayangnya tuh ke banyak orang. Karena kamu nggak bisa nutupin karena kamu penyayang, jiwanya penyayang. Makanya ketika kamu bilang tadi kamu akan menjadi seorang motivator, pendakwa yang punya banyak orang yang kamu sayangin, kamu bisa berderma ke banyak orang, kamu cocok. Karena apa? Kamu sayang juga tulus ke banyak orang, kamu nggak pernah ada kemunafikan. Dan tadi kayak niat mau bantu, dia nggak ada setting ya sudah deh nggak apa-apa. Maksudnya gini, sampai ngorbanin karirnya pun dia tuh kalau sudah mau tulus rela, nggak apa-apa, nggak ada beban buat dia. Menurut dia ya sudah ini aku kok memang kan hatiku. Nah karakter yang kamu bangun ini diterima ke publik dengan baik. Maksudnya gini, kenapa begitu banyak publik sayang? Karena mereka tidak lihat kemunafikan di seorang Vicky. Walaupun itu sebuah kejelekan, walaupun itu sebuah kesalahan. Karena mereka ini secara dalam sadarnya manusia, ketika kita menunjukkan personal brandingnya, mereka tuh kan melihat ini karakternya seseorang. Orang itu kalau Bro Vicky pernah lihat, pernah baca Dragon Ball, pernah nggak? Iya tahu. Kan dia punya kacamata yang kalau ketemu orang itu bisa keluar tenaganya berapa ukuran. Semua orang tuh punya itu bro. Cuman nggak semua orang bisa mengendalikan dengan baik ya. Jadi kalau yang dengan baik dia akan baca orangnya cepat sekali. Sebenarnya Bro Vicky punya kacamata itu juga sangat hebat. Kenapa tadi Bro Vicky begitu gampang menaklukkan cewek-cewek? Dia tuh langsung baca, bro. Cewek ini kekuatannya berapa, ini berapa, ini kamu kan bisa gampang tahu. Jadi bukan ukuran ya. Langsung, otaknya langsung jalan. Terus kamu cara mendapatkan suatu kontrak, kamu juga langsung baca kok. Aku tahu kamu caranya mengambil hati salah. Misalnya nih ada kontrak TV, kamu nggak usah terlalu aneh-aneh. Kamu cuma tahu caranya ngambil hati orang ini, kamu langsung ngukur. Oh dia suka ini, aku akan ngambil hati dari bicaranya kayak. Ini orang hebat bro. Maksudnya gini, jenius.
kreatif dan dia bisa beradaptasi dengan cepat. Jadi aku bilang gini bro, memang kamu juga sangat pintar tahu bagaimana konsumsi yang untuk publik. Gimana kamu bisa menjadi tadi tuh yang ya sudahlah, lu kayak orang yang dibego-begoin, lu kayak orang yang bahasanya kacau, padahal mereka nggak tahu Vicky bukan bahasa sekacau itu, karena itu adalah bahasa improvisasi secara spontan yang dia tahu yang disukai market. Banyak bro, ini hebatnya banget. Cuman aku tadi lihat kamu ini menarik banget ya. Kamu ini kalau menjadikan kemampuan skill-skillmu dan apa yang sudah kamu tanam ini bukan kejelekan bro. Kalau aku bilang ini proses. Tapi yang kamu tabur itu kamu bisa jadiin duit semua. Contoh tadi itu, aku tadi ketika menangkap dia bagaimana cara meluluh hatikan wanita tadi ya di jam, kamu bisa jadi sebuah buku. Itu pasti bestseller. Tapi secara yang baik, kamu bagaimana sih mendapatkan hati wanita, ajaran dari Vicky yang sudah maksudnya menularkan cara untuk kamu mendapatkan hati. Cuman bukan jangan banyak wanita ya, satu loh. Mendapatkan. Ya, mendapatkan dulu, keluarin buku bestseller pasti. Mengurangi persentase jomblo ya, itu bisa. Iya, itu kebaikan kan untuk orang. Kalau aku diajarin dulu ya, mungkin kawin lebih cepat kali dulu. Ya, ini kan kamu nggak usah takut dengan kamu nggak punya duit banyak, kamu nggak usah wanita. Nah, itu sih. Lu kamu bisa bestseller kok. Nah sedikit itu tadi aku mau nyampein bahwa kadang-kadang jomblo itu orang bisa menyalahkan wanitanya nggak mau sama aku atau bagaimana. Bahkan saya punya metode. Sebenarnya kita tuh penyakit pertama kita itu dalam masalah cinta itu mental, bro. Kenapa saya bilang? Di saat dia berani mengungkapkan perasaan sama wanita yang dia tuju, maka ada dua peluang jawaban, iya atau tidak, diterima atau tidak. Tapi kalau dia menyimpan perasaan dan tidak menyampaikan itu, maka cuma ada satu jawaban, tidak. Sudah pasti tidak diterima. Tapi bukan berarti si wanitanya tidak mau. Bisa jadi karena dia tidak tahu, gitu. Dia yang menyimpan keinginan dia. Nah, aku tuh karakter mental yang mau diterima mau enggak, aku harus menyampaikan dulu. Karena dengan aku menyampaikan, pasti akan ada sebuah proses pertimbangan dari orang yang kita tuju. Itu gitu. aku setuju banget, cuman aku punya kalimat tambahan ya. Iya. Masalahnya dengan para jomblowers yang suka ditolak wanita kayak aku, takut penolakan. Jadi baper, Bos. Nah, mental kan? Mental. Jadi kita udah menyatakan perasaan, takut ditolak. Akhirnya pas ditolak kita baper. Padahal ditolak itu kan baru satu gerbang. Mungkin ada berapa gerbang lagi yang mesti kita lakukan supaya dapetin hati dia, cuman udah baper duluan. Aku pernah pacaran juga sama Ria Lunik, salah satu artis India, dan sampai saat ini kita udah nggak komunikasi, tapi masih baik gitu loh. Itu dia. Makanya kalau kita pelajari si wanitanya, itu akan menjadi wawasan. Kenapa si wanita India itu mau? Jadi setiap saya syuting sama dia di Antv waktu itu bareng, dia tuh selalu dengerin lagu India yang dia suka. Tiba-tiba pelan-pelan saya pelajarin lagu itu. Mere hum safar ek jara intezar sun sadae derehi manjil pyar ki. Wah, ini banyak yang harus dikupas nih. Sebenarnya Vicky ini menurut saya banyak yang bisa diolah ya. Tadi kan pertama dia tadi sudah bisa bikin motivasi untuk para jomblo supaya dia semangat. Jadi kamu nggak keluar jalur, bro. Pengalamanmu ini menjadi bekal untuk menjadi motivator untuk mereka-mereka masih ini. dalam proses ya. Iya, semangat. Kemudian kalau kamu memang bro mau ngarah yang ke pendakwa tadi, saya sih terserah bro kapan. Maksudnya ya kamu tetap gini, dalam perjuangan sukses, itu kan orang yang penting ada goal yang jelas, ada garis finish yang jelas. Nah bro kan tinggal bikin aja deadline. Tadi kan sudah ada garis finishnya. Umur 50, saya mau di sini. Nah, tinggal sekarang dihitung, bro. 50, bro mundur 45, saya mau jadi apa? 40 mau jadi apa? Nah, itu mulai ditulis. Nah, dikejar timeline. Kalau sudah ditulis, ya sudah mencapai nggak? Supaya bisa evaluasi diri. Nah, itu gampang, bro. Cuma di sela-sela ini kan selalu kita harus beradaptasi kan, nggak bisa langsung gini terus kan. Ada satu lagi yang aku bilang kamu bisa viral banget, semakin apa maksudnya jadi legend ya. Tadi tuh, menurut saya Vickinisasi itu sangat keren. Karena namanya bahasa-bahasa slang yang lucu, itu kan di luar negeri juga ada. Itu sebetulnya harus dibikin seperti kamusnya, bro. Kamu yang ngeluarin, bro. Kamus-kamus bahasa Vicky selama hamil, kan sekarang ini yang perluasan rahim kalau bahasa bahasa Vickinisasi. Kaosnya gimana, bro, ngomong-ngomong? Kaos-kaos yang kamu bikin masih? Masih. Yang dengan kata-kata iya, ya? masih. Nah, Dia gini, bikin bro, kaos. Soalnya gini ya, aku lihat kan sekarang yang bahas banyak orang lain, bukan dari kamu. Iya. Coba kalau kamu bahasanya lebih dibikin unik ya. Kamu membuat bahasa itu di bahasa lucu nih. Bahasa kita mungkin mainnya buku online ya, lebih gampang jual ya. Ini loh, bahasa-bahasa Vickinisasi yang harus kamu ketahuin. Itu abadi, bro. Jadi suatu legend dan mungkin bisa berpuluh-puluh tahun diingat orang. Maksudnya gini,
Ya bahasa-bahasa itu kamu juga boleh menciptakan lebih dari itu karena menurutku kan ini kan kreasimu out of the box apa ya hak-haknya Vicky dong menciptakan bahasa kan dia menciptakan tren kalau nanti pun jadi sebuah lagu itu juga lagunya begitu denger ya ini lagu pasti dari Vicky dong ini idenya kamu bagus bro jadi menanamkan sesuatu yang nggak dipunyain orang dan di dunia seni ini di dunia bahasa wah keren banget menurutku nggak semua orang lo bisa dan saya pernah di acara stasiun TV yang news saya pernah diketemukan dengan pakar bahasa dan dia protes sama saya. Kenapa? Vic, saya sih nggak berharap ya bahasa Vickinisasi ini akan terus menjamur. Dia pikir, oh ya dia bilang ini di acara serius banget. Karena saat ini kondisinya orang tuh udah mulai itu kontroversi hati, kudeta cinta, semua tuh menjadi kata-kata. Ini kalau menurut saya ini beda makna. Cinta ya cinta, kudeta ini sebuah kata perpolitikan yang sangar. Sama cinta ini nggak pas gitu loh. Jadi kamu bisa merusak doktrin para generasi. Saya bilang. Atau bisa ngelihatnya sebagai kamu memperkenalkan vocabulary yang baru dong, kosakata baru kan. Kadang-kadang kata-kata kamu kan rumit-rumit. Kan tujuannya kan sebenarnya hanya untuk doang ya. Kayak bahasa Inggris orang rendah hati kayak bilang disebutnya lowliper. Kita, tapi ya itu sebenarnya kayak kita ya. Itu kan sebuah lelucuan. Gitu. Kalau aku sih nggak setuju kalau ini dihilangin. Malah aku kembangkan. Iya, saya bilang Pak, saya generasi Pak yang hidup di atas tanah merdeka Pak. Saya sebagai seorang penikmat kemerdekaan juga berhak berkreasi. Hanya tujuannya ketawa nggak sampai sebesar itu gitu loh. Akhirnya dia ya lama-lama yang namanya generasi kalau ada yang keliru ya dilurusin untuk menjadi yang baik Pak, bukan dihakimin. Tapi dia akhirnya pas breaknya akhirnya ya udah Vic, kalau gitu saya yang kalah arus gitu dia. Lanjutin gitu dia. Iya. Aku pikir gini loh bro ya. Bahasamu ini kalau dijadikan lagu rap itu keren sekali karena kadang lagu-lagu rap di Indonesia tuh bahasanya agak nggak cocok gitu loh ya. Tapi kalau bahasa-bahasamu dijadiin rap itu lebih enak dinikmati loh bro. Katanya kamu jago nge-rap bro. Bisa. Boleh coba nggak? Bisa. Pakai bahasa Vickinisasi. Boleh. Gimana boleh itu? Retorika cinta terbesit di dalam dada, tangisan air mata menghukum takdirnya, seperti bunga mencintai keharumannya, seperti matahari setiap ada sinarnya, seperti hujan rela jatuh berkali-kali demi indah sebuahnya warna pelangi. Itulah aku, hidup mati tanpa dirimu dan berada di sini untuk kita dan semuanya. Itu bro, maksudku bro harus konsisten, kata-kata dikeluarkan bro. Itu ciri khas Vicky yang nggak bisa diganti. Kedua, mulai keluarin YouTube lagu-lagu Vickinisasi rapper. Tapi lu punya ini lagu rap versi Vicky, beneran bro? Mungkin ngehit semua sampai internasional, bisa jadi bro. Lu, kan maksudnya gini loh, original loh kata-katanya. Rap itu kan banyak yang kata-katanya slang originalnya mereka kalau mau terkenal. Kan nggak gampang rapper Indonesia nyiptain kata-kata slang sendiri. Bro kan jago tuh. Iya, banyak tuh. Nggak apa-apa bro dikenal sebagai rapper Indonesia. Kan memang punya kualitas itu. Gila lo. Iya. Vicky jilid 2 kita tunggu jago, ya. Tinggal diarahin jadi duit semua ini. Oke Bro Vicky, kamu kan tahu apa puisi yang paling aku suka dari kamu yang mengenai pendosa. Bisa tolong sekali lagi. Ya, quote-nya untuk hari ini adalah di hadapan Bro Rofi dan Bro Sugi bahwa satu, kita tidak boleh menghakimi siapapun. Jika orang suci memiliki masa lalu, maka pendosa berhak atas masa depan. Hidup ini diibaratkan seperti pengadilan. Di tengah-tengah perjalanan banyak orang yang bertindak menjadi hakim untuk menghakimi setiap kesalahan orang lain. Padahal kelak kita akan menjadi terdakwa yang hadapan sama di hadapan Tuhan. Dan ingat, kadang-kadang di saat kau meneriakan kebenaran itu seperti angin. Kita tidak mampu melihat dan menggapainya, tapi kita sangat yakin untuk bisa merasakannya. Dan di saat kau menyampaikan kebenaran, maka akan siap dihadapkan dengan dua hal yang bertentangan. Orang bijak dan baik akan menjadi pendengar yang baik dan menjadi ajang sebuah perenungan. Dan orang yang buruk dan jahat akan menjadi sebuah sisi ketersinggungan di saat kau menyampaikan kebenaran. Karena sangat sulit dan tidak hal yang mudah meyakinkan seekor lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah. Terima kasih. Oke, sampai jumpa semuanya. Thank you Bro Vicky.